hidup itu adalah bukan tentang sejauh mana kamu melangkah, tapi tentang bagaimana kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Anda sama Bang Dirga ya udah kayak sebenarnya salah ya. Soalnya satu sama nih poinnya nih. Perempuan aja kali ya. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta, Siniar Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Saya, Fathia Juniarti bersama rekan saya, Nurul Makfira yang akan menemani Sobat Paraduta beberapa saat ke depan. Kalau boleh tahu nih Kak Tia, hari ini kita ngobrol sama siapa ya? Nah, kebetulan Kak Nurul, sekarang tamu undangan kita adalah UDA Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang dan Uni Wakil Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang yang terpilih pada tahun 2024. Boleh dong untuk udah uninya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Sobat Paraduta yang sedang menonton. Oke, terima kasih banyak Kak Tia, Kak Nurul atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebenarnya kami merasa sangat bahagia sekali pada hari ini sudah diundang kepada podcast Paraduta ya. Pada sore hari ini karena tadi pun kami sempat berbicara dan cek sama Uni Nanda, kita nanti ada podcast nih Uni, gimana persiapannya, dan ini podcast yang pertama mungkin ya untuk Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang. Mohon izin memperkenalkan diri Kak Tia, Kak Nurul. Perkenalkan saya Lingga Nugraha Pratama. Alhamdulillah terpilih sebagai UDA Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang tahun 2024. Seorang mahasiswa juga semester 5 di Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya UDA Lingga. Oke, kalau itu tadi kan dari UDA Lingganya nih, gimana sekarang dari Uni lagi ya perkenalan dirinya? Oke, terima kasih. Halo Sobat Paraduta, perkenalkan nama saya Ananda Vidya Maharani. Teman-teman bisa panggil saya Nanda. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa semester akhir ya, semester 7 yang sekarang juga lagi sibuk-sibuknya skripsi nih teman-teman. Nah, saya itu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Sama juga sama UDA Lingga tentunya. Oke, baiklah UDA dan Uni. Gimana sih kabarnya belakangan? Soalnya ada dengar-dengar nih, ada cerita di balik Kak Lingganya untuk jadi duta nih. Boleh nggak ceritain, sharing-sharing sedikit? Boleh banget Kak Tia. Sebenarnya ada cerita lucu teman-teman Sobat Paraduta ya. Iya. Sobat Paraduta, cerita lucu ketika pasca malam grand final. Nah, malam grand finalnya itu Senin malamnya, dan ketika paginya itu Tuhan berikan untuk drop sebentar agar bisa istirahat karena sempat gondokan di sini, dan itu memang besar banget Kak Tia dan mengganggu banget untuk penampilan. Akhirnya istirahat dan sempat juga dirawat di rumah sakit selama 2 hari, dan alhamdulillahnya Tuhan berikan kesempatan lagi untuk bisa dinas pertama kali sebagai UDA Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang pada malam puncak Disnatalis Universitas Negeri Padang pada hari Rabunya. Jadi memang full nih 1 minggu itu nggak ada kegiatan apapun, memang full untuk istirahat, dan ini cerita yang menurut aku sangat bagus sekali untuk kuceritakan ke teman-teman para duta karena panjang banget perjalanan dan prosesnya sehingga menyadarkan pada titik wah memang harus istirahat sepertinya. Seperti itu Kak Tia, Kak Nurul. Ternyata Kak Nurul ya, saking totalitasnya sampai bisa drop ya Bang ya. Selanjutnya gimana kalau untuk Uninya? Apakah ada cerita lucu dan menarik juga sebelum jadi Duta Informasi Universitas Negeri Padang nih? Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman. Nah, untuk malam pemilihan itu kan selesainya sekitar jam 12-an ya udah Lingga ya. Tapi karena kita ngundang teman-teman, ngundang keluarga gitu kan. Nah, selesainya itu di sekitar jam 1 sampai jam setengah 2. Nah, balik ke rumah itu udah jam 2 dan sampai ke rumah udah jam setengah 3 nih. Jam setengah 3 dan itu langsung ketiduran karena benar-benar capek secapek-capeknya teman-teman. Karena kita full kegiatan ya di
di beberapa hari kebelakangan itu kita full kegiatan mulai dari pembekalan sampai ke malam puncak grand finalnya itu. Jadi pas nyampe rumah kita udah langsung ketiduran dan harus bangun jam 5 pagi karena mau siap-siap lagi nih pergi sekolah teman-teman. Karena aku juga lagi ikut program kampus mengajar ya sekarang. Jadi mahasiswa akhir yang ikut ke program kampus mengajar. Jadi itu langsung jam 5 bangun siap-siap untuk berangkat pergi KM, dan itu jaraknya juga lumayan jauh nih dari rumah. Rumah aku kan di Lubuk Minturun, sedangkan untuk KM ini di Lubuk Lintah, dan itu memakan waktu sekitar 25 menit perjalanan teman-teman. Jadi ya sangat menguras waktu dan tenaga sebenarnya ya. Tapi karena kita sadar kita memiliki tanggung jawab di sini, jadi kita harus tetap semangat gitu. Dan alhamdulillahnya juga aku juga udah dinas pertama kali barengan sama Uda Lingga di malam puncak Disnatalis penutupannya. Waduh, sibuk banget ya Kak Tia kayaknya uni udah kita ini. Kelihatan banget pasti mereka capek, tapi kayak karena tanggung jawab tadi mereka harus tetap kuat buat jalanin semuanya ya. Sebenarnya Kak Tia ada informasi menarik lagi, mohon izin motong ya. Boleh? Kita harus dinas itu, for your information teman-teman para duta, itu harus stay selalu sikap dinas. Nah, sikap dinasnya itu harus stay senyum, stay tegap, stay berdiri yang bagus, dan tidak boleh sama sekali kita nyender seperti ini tuh nggak boleh sama sekali di dinas duta informasi kampus, dan harus stay walaupun di sela-sela ngantuk, sibuk dan lain sebagainya seperti itu Kak Tia, Kak Nurul. Berarti emang beneran setotalitas itu ya Kak ya. Butuh perjuangan yang besar ya Kak Tia. Segitu-gitunya mereka buat tanggung jawab dan juga menyandang atas nama duta tadi ya Bang ya Kak ya. Iya betul sekali. Oke. Boleh ya, kayaknya sobat para duta di rumah juga bakal bertanya-tanya nih, atau mereka juga bakal mempertanyakan beberapa pertanyaan yang sama kami nih. Kami mau nanya beberapa nih, boleh ya Bang ya Kak ya. Untuk duta informasi itu sendiri itu apa sih Bang? Kak, kayak bagaimana sih fungsi duta informasi itu tersendiri dan kerjanya duta informasi itu gimana di kampus? Oke, mau aku tahu Uda Lingga nih? Silakan Uni Nanda dulu kali ya. Boleh ya. Kalau menurut aku pribadi ya, duta informasi kampus ini kita berkaca dulu nih arti dari duta. Duta itu artinya role model atau orang-orang pilihan. Nah, jadi kami ini adalah alhamdulillah ya orang-orang pilihan yang mewakili fakultasnya masing-masing untuk menjadi duta informasi kampus. Nah, untuk tugas dari duta informasi kampus ini teman-teman, itu adalah untuk memberikan dukungan penuh, memfasilitasi mahasiswa terkait dengan informasi kemahasiswaan, layanan akademik, dan juga kegiatan kemahasiswaan lainnya. Dan tentunya dengan adanya duta informasi kampus ini, kita mengharapkan keterbukaan informasi di Universitas Negeri Padang itu lebih jelas nantinya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang maba nih atau mahasiswa baru, itu mereka tidak kebingungan lagi untuk mengakses informasi-informasi yang ada di Universitas Negeri Padang. Oke, ternyata banyak fungsi-fungsi yang sangat-sangat penting ya dari duta informasi itu sendiri ya Kakak ya Abang ya. Oh iya, Kak Nurul, ini pasti juga menjadi pertanyaan sobat para duta di rumah sih. Aku juga sebelumnya jujur-jujur aja ya Bang ya Kak ya. Seakan-akan aku mau nanyain, kenapa kalian bisa jadi duta informasi? Inspirasinya dari mana sih? Pasti Kak Nurul juga nanya gitu kan? Iya, ngomong-ngomong seperti yang dibilang Uni yang tadi role modelnya, kalau boleh tahu siapa sih role modelnya? Kalau aku sendiri role model aku itu adalah mama ya. Karena bagi aku itu mama adalah orang yang selalu mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik demi anak-anaknya gitu. Nah iya, karena mama tadi aku juga jadi termotivasi nih untuk berjuang menggapai semua mimpi-mimpi aku seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya udah santun, udah hormat kepada orang tua, apalagi ke mama ya, karena surga itu terletaknya di bawah kaki ibu ya. Jadi apapun impian kita pasti akan diberikan kemudahan jalannya oleh Allah, tentunya seperti itu. Mungkin kalau udah Lingga beda kali ya, udah gimana udah? Panjang ceritanya kalau berbicara inspirasi untuk menjadi duta informasi kampus. Selain yang disampaikan oleh Uni Nanda tadi terkait dengan peran orang tua sebagai madrasah ula kepada kita semua sebagai manusia ya. Aduh, saya ngos-ngosan sebenarnya kalau berbicara tentang orang tua, karena saya sendiri itu terlahir dari keluarga yang lumayan panjang banget ceritanya, karena saya tinggal dengan adik mama, dan di usia 2 tahun adik mama itu membesarkan saya sampai sekarang, dan karena ibu saya juga sudah meninggal dunia, innalillahi, jadi itu menjadi
apa ya? Aduh, set benar-benar set. Jadi itu yang menjadi inspirasi bagi saya untuk bergabung sebagai duta informasi kampus dan mengupgrade diri saya sebenarnya. Karena kalau berbicara untuk masuk ke duta informasi kampusnya, itu ditanamkan oleh orang tua saya seperti ini dari kecil. Hidup itu adalah bukan tentang sejauh mana kamu melangkah, tapi tentang bagaimana kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga moto hidup saya itu adalah hidup untuk umat dan mati untuk umat. Relate nih dengan duta informasi kampus. Dari masa saya melihat duta informasi kampus ini sebagai wadah bagi kita sebagai mahasiswa untuk memberikan inspirasi, informasi, advokasi kepada mahasiswa lain dan masyarakat, ini membuat saya berpikir, wah ini bisa nih jadi wadah bagi saya untuk menjadikan moto hidup saya ini terwujud di Universitas Negeri Padang, yaitu hidup untuk umat dan mati untuk umat. Seperti itu Kak Tia, Kak Nurul. Berarti saling berkaitan ya. Kalian berdua sama-sama terinspirasi dari orang tua juga ya Bang ya Kak ya intinya ya. Terus juga ini adalah pertanyaan yang tadi dibisikin sama Kak Nurul sama saya. Dia bilang gini, apa sih tujuan kakak dan abang untuk ikut duta ini? Apakah itu untuk menambah relasi ataupun hal-hal lain seperti menambah eksplorasi diri di dalam bidang yang non akademik atau bagaimana? Bisa Uni kakak Nanda dulu? atau Uni dulu? Siapa dulu? Udah. Oke. Oke, Uni Nanda, terima kasih Kak Tia, Kak Nurul atas pertanyaannya. Mau izin jawab ya. Sebenarnya kenapa mau masuk duta informasi dan apa yang menjadi inspirasi masuk ke duta informasi itu sebenarnya panjang juga ceritanya. Karena teman-teman bisa cek website resmi Universitas Negeri Padang, itu ada sebanyak 42.000 lebih mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Ini potensi dasar sebenarnya bagi kita untuk berbicara tentang kuantitas sumber daya manusia di Universitas Negeri Padang. Otomatis akan ada miskonsepsi, miskomunikasi dalam penyebaran informasi di Universitas Negeri Padang. Sehingga hadirlah duta informasi kampus Universitas Negeri Padang untuk bagaimana kita mengupayakan setiap informasi-informasi itu sampai ke lapisan masyarakat dan seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Jadi itu sebenarnya selain berbicara tentang moto hidup saya tadi ya, hidup untuk umat dan mati untuk umat, saya juga melihat peluang dasar bagi saya untuk dapat pertama bermanfaat bagi orang banyak, kedua untuk dapat menambah relasi tadi dengan orang-orang penting di universitas, ketiga saya dapat informasi lebih duluan daripada yang lain gitu loh. Karena ketika kita menjadi duta informasi kampus, kita akan lebih cepat dapat informasinya karena nanti kita yang akan menyuarakan informasi itu kepada seluruh mahasiswa. Seperti itu Kak Tia, Kak Nurul. Uninya Uni gimana Nanda nih mungkin? Uni? Oke, ya tentunya pasti ya menambah relasi itu hal yang penting ya tentunya. Dan tapi yang paling utama nih menjadi duta informasi itu kita men-challenge diri kita sendiri untuk berani tampil untuk menyuarakan informasi-informasi yang ada kepada khalayak ramai. Dan saat ini sebenarnya teman-teman, Universitas Negeri Padang itu sudah memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai website yang ada dan tujuan-tujuannya. Salah satunya adalah misalnya teman-teman nih kurang puas dengan pelayanan yang ada di Universitas Negeri Padang. Kita di Universitas Negeri Padang itu ada nama websitenya lapor.unp.ac.id. Jadi teman-teman bisa banget untuk menyuarakan apa yang teman-teman rasakan di sana gitu. Karena nantinya takutnya kalau kita tidak menyuarakan di sana, kita malah berbicara kepada teman dan teman yang lain ini membicarakan juga ke yang lainnya, itu akan menjadi berita hoax kan yang tidak atau belum tentu benar, jelas kebenarannya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang menjadi keluh kesah di hati tentang Universitas Negeri Padang, itu sebenarnya Universitas Negeri Padang sudah memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai macam website yang ada gitu. Dan itulah peran dari Duta Informasi Kampus ini untuk mensosialisasikan hal-hal itu gitu loh teman-teman. Jadi tidak ada nanti informasi ini yang penyebarannya tidak merata seperti itu. Oke, ternyata kalian memiliki alasan dan tujuan masing-masing ya. Walaupun tujuan itu satu ya Kak ya, untuk memberikan informasi kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Oke, Kak Nurul dari tadi dia bilang, gimana sih ya kan Kak harapannya ke depannya untuk sebagai Duta Informasi Universitas Negeri Padang ini, gimana sih agar orang-orang dapat mengikuti jejak-jejak kakak dan abangnya untuk menjadi Duta Informasi
selanjutnya mungkin, atau Kak Nurulnya bisa nyoba ya Kak ya? Nggak tahu jadi para duta. duta yang sedang nonton juga penasaran. Gimana Kak, bisa dijawab dong? Oke, boleh ya. Aduh, udah lingga belum genapnya 1 bulan kita menjabat udah ditanyain ya. Apa aja ya? Iya. Kalau menurut aku pribadi, teman-teman nantinya ketika mau mendaftar jangan menganggap orang lain itu sebagai musuh teman-teman. Karena ingat, musuh terbesar dalam diri kita dalam sebuah kompetisi itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi di saat kita tidak bisa menguasai diri kita, itulah yang akan berpotensi untuk menjatuhkan kita. Jadi yang menjatuhkan kita itu bukan orang lain atau yang kita anggap lawan atau saingan dalam sebuah kompetisi, tetapi diri kita sendiri. Jadi bekerja samalah dengan diri teman-teman dan ikuti prosesnya. Dan terapkan juga ilmu tenang, karena ketenangan itu akan membawa kebaikan dalam diri kita. Seperti itu. Sangat menginspirasi ya Kak Tia. Sangat-sangat menginspirasi untuk para, mungkin dari sobat-sobat para duta ini untuk selanjutnya menjabat juga nih menjadi Uda Uni dari Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang. Oke, itu tadi kan sesi pertanyaan-pertanyaan kami nih, kayaknya udah terjawab semua ya sama Uda sama Uni. Nah, sekarang selain sesi pertanyaan jawab tadi, kami juga punya beberapa games nih untuk Uda dan Uni, biar kita sedikit santai ya Kak Nurul ya. Biar kita main games quiz nih. Nanti kuisnya bakal berupa tebak gambar atau soal lisan sebanyak 5 atau 10 soal. Nah, Aduh, masih dikasih pertanyaan ini udah lingga gitu ya. Ingat banget ketika Gamesnya- malam grand final ya Uni. Iya, betul-betul. Jawab pertanyaan 60 detik. Betul. Bahkan gamesnya pun berupa pertanyaan nih. Nggak jauh-jauh dari pertanyaan ya, udah lingga ya. Gak apa-apa. Oke, let's go, siap. kayaknya udah kebal ya sama pertanyaan-pertanyaan dadakan ya abang dan kakaknya ya. Iya, oke. Semenjak grand final tuh udah di drop sama semua pertanyaan yang kadang-kadang itu harus dengan cepat dan itu tanpa mikir harus langsung dijawab ya secara tepat. Oke, kami minta juga kepada host di belakang untuk menyiapkan kuis untuk pertanyaan kita. Ini kita nggak ujian kan? Santai aja ya, kita kan tadi udah serius-seriusan nih nanya-nanya ya kan Nurul ya. Sekarang kita santai-santai aja, tapi santai-santainya kita juga pakai koin, oke? Oke. Jadi nggak boleh nyontek ya, udah lingga ya. Iya, nggak Nggak boleh boleh ya. nyontek nih. Makanya satu tadi ya. Kayak nanti disiapin loh, kita nanti di belakang layar kita bakal bagi-bagiin. Oke, untuk sesi pertama ya. Udah siap belum nih? Siap Siap kan dong. Uda dan Uninya ya. Ini metode cepat-cepat ya. Nanti langsung raise hand aja atau kayak Lingga atau Kak Nanda gitu. Siapa cepat dia dapat ya Kak. Iya, kita main cepat-cepatan. Untuk pertanyaan pertama nih. Kuis pertama yaitu pastinya udah banyak lah informasi dari kakak dan abangnya ya. Tahun berapa UNP didirikan? Ayo, siapa yang duluan nih? Tahun berapa ya Kak? Tahun berapa ya Kak Tia? Gak tahu juga nih. Kayak tunjuk sih. Tunjukkan. Siapa? Sebenarnya takut salah karena berbicara tentang kemandirian atau berdirinya Universitas Negeri Padang itu tuh punya sejarah yang panjang banget. Jadi kita bingung nentuin tahun berapa sebenarnya karena dari IKIP Padang, perpecahan dari Universitas Andalas dan itu tuh perlu untuk kita bicarakan. Mungkin tahun berapanya kita bingung yang mananya Yang seperti mananya, itu. Oke. Nanti penilaiannya ada. Oh, ada kunci jawabannya ya? Ada loh dari yang Oke. kakak di belakang. Ada deg-degan lagi nih. Boleh, untuk pertanyaan yang kedua, siapa nama rektor terbaru UNP? Kalau nggak tahu, kelewatan banget sih Iya ya. sih, padahal kemarin baru dilantik ya Kak. Iya, Emang kakak tahu kakak? tahu dong. Tahu. Udah nih, udah kelar ya? Udah. Kayaknya mudah deh bagi duta informasi yang baru dilantik sama rektornya langsung. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa moto Universitas Negeri Padang? Wih, cepet banget nulisnya.
Kayaknya udah hafal semua nih mengenai Universitas Negeri Padang ya Kak ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Aduh, takut nih. Mungkin lanjut aja kali ya Kak, pertanyaan yang keempat. Kayaknya ya udah selesai deh Kak. Udah belum? Udah. Ini Pertanyaan- kayak keinget ya waktu-waktu SD gitu. Hampir sama sih kayak gitu. Kuis-kuis dadakan untuk dapat siapa cepat langsung pulang gitu ya. Oke langsung Kak. Apa visi misi Universitas Negeri Padang? Wah, Waduh. panjang Wow. banget ya. Kalau bisa disingkatin aja nggak apa-apa. Tapi rasanya kayak agak puyeng abang dan begini. Iya, Soalnya ditanya panjang visi banget. misi gitu kan. Harusnya sih bisa jawab ya. Harusnya. Takutnya nanti Data seandainya informasinya bisa diragukan. takutnya gitu kan. Tapi udah dilantik kan pasti udah berkualitas lah. Wis, panjang banget nih Kak. Udah berapa itu tuh? Oke. Udah berapa paragraf nih kayaknya? Oke, ini pertanyaan terakhir untuk sesi kuis ya Kak ya. Kuis pertanyaan. Berapa jumlah fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang sampai dengan tahun 2024? Kayaknya ini udah mulai pertanyaan yang simple. Boleh disebutin nggak Mm-mm. siapa aja fakultasnya? Sebutin nih. Boleh. Boleh? Oke. Boleh lah spill sedikit ya? Dari kampus selatan dulu. Boleh juga, karena posisinya juga dua-duanya Uni dan UDA merupakan mahasiswa dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah ya, tepatnya di kampus selatan ya. Silakan Abang, Langsung sebutin. boleh? Oke. Aduh. Pertama ada Fakultas Bahasa dan Seni. Yang kedua ada Fakultas Teknik. Yang ketiga ada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Yang keempat ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang kelima ada Fakultas Psikologi Kesehatan. Yang keenam ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang ketujuh ada Fakultas Olahraga. Apa namanya? Fakultas Olahraga. Iya. Iya. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan, ada sedikit ngeblank, sorry ya teman-teman. Tadi yang ketujuh ya? Iya. Yang kedelapan itu ada Fakultas Ilmu Sosial. Yang kesembilan itu ada fakultas apa lagi ya? Hayo. Hayo. Ayo. Ada FPP satu udah, FPP udah. Perhotelan dan FPP Pariwisata udah. udah ya? Apa tadi? Apa lagi ya? Ayo yang terakhir Ayo. Bang. Fakultas Ini baru Psikologi Kesehatan apa ya? Fakultas FBS. Ekonomi dan Bisnis. Oh ya. Dan satu lagi sebenarnya itu setara dengan fakultas, ada yang namanya sekolah vokasi. Iya. Dan ada juga sekolah keterbukaan informasi di Universitas Negeri Padang. wow, ternyata banyak informasi yang udah disiapin, yang udah Abang Lingga tahu, Abang Lingga hafal ya, sampai fakultas-fakultas aja nggak diraguin lagi sih Kak. Iya. Oke. Jadi ya bentar, kita yang ngasih pertanyaan nih. Boleh nggak ya? Jadi dari yang udah Aduh, Lingga gimana sebutin nih ya? tadi, berapa tuh totalnya fakultas yang ada? Ada 11. 10 dong. Kalau fakultas 10. Jadi tapi yang satu sekolah vokasi sama Iya. satu pasca sarjana. itu Iya. kan untuk fakultasnya sendiri ada 10, terus ditambah juga dengan sekolah vokasi Vokasi, dari Bisa fakultas aja kan sendiri. ya. Pas- Bisa Bisa banget ya. nggak apa-apa. Proses sebenarnya. Nah, kita berproses bersama lah Bang ya. Saling memberikan informasi ya Bang ya. Walaupun Diragukan nih ada informasinya. yang menerimanya ini harusnya diragukan. Yang memberikan nggak mungkin diragukan lagi. Oke, ini kuis kita yang kedua dalam bentuk soal gambar. Tebak Soal gambar. Bisa dibilang kayak kami bakal menampilkan sedikit bagian dari Universitas Negeri Padang. dan kakak dan abangnya harus menebak secara benar. Oke? Oke. Jangan anggap ini kita lagi tes CPNS ya. Santai aja, kita kan lagi main nih. Lagi Udah kayak quiz nih. ngerjain seres apa ya? TIU. Soal TIU. Betul. Pakai tebak gambar. Nah, iya ini kayak TTS gitu, nanti Tebak gambarnya gambar. bakal diliatin dari Potongan gambarnya. potongan gambar dari Universitas Negeri Padang, entah itu potongan gambar gedung,
atau lokasi tertentu. Baik, kakak boleh di-sharing? Oke, untuk kuis soal gambar yang pertama, ini cepat-cepatan ya kak, bang. Satu, langsung angkat tangan. Satu, Ya. 2, 3. Ayo. Tadi aku ngeliat dulu nih kak Vidya ini semangat banget angkat tangan yang pertama sekali. Oke. Kak Nanda dulu ya. Iya, kayaknya Oke. Kak Vidya. Semoga nggak salah ya. Itu kayaknya Gedung Pusat Informasi. Oke, betul. 1-0 ya deh. Oh, berarti ini rebut-rebutan. Oh iya dong. Siap nggak mau kalah. Oke, Tapi harusnya laki-laki ngalah nggak sih? Perempuan selalu benar ya Iya. rumusnya. ya itu rumus paling utama ya sekarang ya. Oke, untuk selanjutnya kakak. Oke, untuk kuis soal gambar yang kedua. 1, 2, 3. Gimana Siapa nih? nih Kak Tia yang paling cepet angkat Udah tangan? bunyinya tadi bareng angkat tangan, tapi Kita ulang semangatnya lagi ini bisa semangat enggak? Kayaknya aku udah ngeliat duluan tadi udahnya tuh kayak gini dulu. Dia kayak nggak mau kalah nih, nggak mau kalah deh. Tadi bunyinya udah jawab, sekarang udahnya lagi. Gimana udah? Bismillah, karena kebetulan tempatnya di Masjid Al Azhar UNP, jadi kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya. Bener kan? Oke, untuk ini gambar terakhir ya. Aduh, Siapa? berarti rebutan ya. Iya, ini kan kita bisa Ini lihat kan, penentuan. rebutan ya. Ini Nanda. Oke, untuk soal kuis gambar yang terakhir. 1, 2, 3. Aduh, aku agak ngeblank juga nih kak. Gimana nih kak? Yang mana dua nih? Soalnya satu sama nih poinnya nih. Perempuan aja kali ya. Gimana Bang Lingga? Gak apa-apa, Gak apa-apa nih, perempuan aja. Yakin Gak apa-apa, nih? yakin. Oke, kita kasih ke Kanada ya. Terima kasih ya udah Lingga. Terima kasih kembali Uni Nanda. Oke, semoga tidak salah itu Auditorium Universitas Negeri Padang. Tempat penobatan kita sebagai duta Iya. informasi Oh, kampus. itu tempat legendaris ya untuk udah Ya dan sejarah udahnya banget ya. sebenarnya. Gimana kakak? Betul? Betul. Wow, ternyata banyak sumber informasi yang kalian tahu ya dari gambar yang kayak sedikit itu. Harusnya gambarnya lebih kecil nggak sih Kak Tia? Iya, kalau aku sih lebih ke zoom satu Iya. tempat, entah itu kacanya, entah itu pintunya yang harus tebal. Aduh, beribet gitu ya. Oke, karena kita udah tebal gambar kan udah kelihatan nih poinnya siapa nih yang lebih unggul, walaupun sebenarnya tadi harusnya yang udahnya dulu unggul, tapi karena ngalah ya. Ladies first ya. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita mau ngelihat poin dari tebak katanya tadi. Atau kuis pertanyaannya tadi. Untuk kakaknya, untuk pertanyaan pertama tadi kakak jawabannya apa? Untuk tahun berapa Universitas Negeri Padang didirikan? Jawabannya ialah tahun 1954. Ayo. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Oh, Abang Lingganya tadi tuh udah bener, tapi coretnya. Iya, karena ragu tadi. Karena ini udah masa itu ya pergantian namanya. Jadi bingung mau yang mana nih, yang pas jadi universitasnya atau pas masih jadi IKIP-nya, seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua, gimana kak jawabannya? Soalnya itu ketiga Siapa nama rektor terbaru dari Universitas Negeri Padang? Hayo, kalau nggak tahu. Ialah Bapak Dr. Insinyur Krismadinata, PhD. 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 Iya, betul. Yes. semua nih. Aku jadi mikir tadi siapa? Oke, berarti kalian masih sama ya kak ya, ya bang ya. Masih Kak Vidya sama lebih poin. unggul nggak sih? Ya, Kak Nanda unggul ya, unggul karena poin tebak gambar gambar. tadi. Mengalah tadi kan udahnya udah mengalah duluan. Oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu apa moto Universitas Negeri Padang? Jawabannya ialah alam tak kembang jadi biru. Yeay. Jelasnya pasti benar semua ya. Aku ngeliat tadi udah berapa paragraf nih dibuatnya ternyata. Berarti poinnya masih tetap Kak Nanda yang unggul ya kak ya. Bang, abang agak sabar ya bang ya. Lalu yang apa ya? Pertanyaan keempat. Apa visi misi Universitas Negeri Padang?
Padang ialah menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Sedangkan untuk misi Universitas Negeri Padang ialah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Aku lihat-lihat muka Nanda sama Kak udah kayak Sebenarnya aku salah ya. sama. Gimana nih Tapi ya? paling mendekati siapa nih yang merasa paling mendekati deh? Boleh tolong dibacakan kalian. Boleh deh kayaknya dibacain. Sebenarnya malu banget kalau Nggak usah dibacain deh. Oh ya udah berarti Berarti jauh keep dong. sendiri-sendiri Iya, ya. keep Tapi sendiri-sendiri intinya aja. kita nulisin tentang Universitas Negeri Padang itu menuju kepada pengabdian, kepada informasi dan kepada penyiapan lulusannya yang mampu berdaya saing nantinya di dunia Iya, kerja seperti seperti itu. itu. Berarti hampir mendekati lah. Ya. sebenarnya kita bikinnya per poin-poin karena panjang. Iya, sebenarnya lebih panjang lagi dari itu ya kan. Oke, untuk pertanyaan kelima, Kakak. Berapa jumlah fakultas di Universitas Negeri Padang sampai dengan tahun 2024? Ada 10 fakultas dengan 1 sekolah vokasi. Betul. Betul ya? Betul semua berarti. Tapi kelihatan ya kan Kak Nurul, di sini tutup Kananda juga yang unggul. Karena di tebak gambar dia udah unggul duluan. Oke, Ini pun karena udah Lingga yang Nggak mengalah. apa-apa, Kan cewek Lingga. selalu bener ya. Abis ini jangan berantem aja. Siap. Oke, itulah tadi ya kakak ya sesi pertanyaan kita sharing-sharing tentang tanya jawab yang harusnya berkaitan dengan Duta Informasi Negeri Padang gitu kan. Terus juga kita udah main games, kita udah kuis, kita udah tebak gambar, dan walaupun permainannya kak ya dimenangi sama Kak Nanda dengan keunggulan 1 poinnya tadi. 1 poin dengan mengalah. Mengalahnya Bang Lingga tadi tuh. Oke, salam damai dulu dong. Takutnya nanti setelah ini malah cekcok lagi ya. Bagus itu. Nggak mungkin dong, nggak Enggak, akur. udah dalam udah. rumus udah Uni Duta Informasi Kampus itu udahnya harus menjaga uninya. Iya. Terima kasih udah. Mau juga dong dijagain. Aku jagain kamu. Oke, berarti tahun depan kamu harus jadi duta. Biar ada yang kamu ada jagain. dijagain sama itu udahnya kan. juga. Oke. Ditunggu kalau mau Ditunggu, daftar. kan? Oke, itulah tadi kakak-kakak sesi kita untuk Q&A, untuk sharing tentang Udah duta. main game juga. Udah main game juga. Udah ngasih informasi juga sama sobat para duta. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini saja ya kakak-kakak ya. Itu tadi informasi yang bisa kita berikan kepada sobat para duta yang sedang menonton. Kakak-kakak udah tahu kan tadi tagline untuk para siniar para duta ini apa? Boleh Gila, diingat gua lagi dong. Udah mulai lupa. Terlalu banyak informasi ya. Mungkin boleh bareng-bareng aja Kak Tia. Berarti kalau aku bilang siniar para duta, kakaknya bisa jawab cerdas berbahasa, pandai berkarya. Cerdas berbahasa pandai berkarya. Ah, ah. Boleh kita coba sama-sama ya kakak ya abang ya? Ada gerakan khusus Kak Tia? Nggak ada sih, Oh. tepuk tangan aja paling. Oke. Oke. Oke, untuk penutupan juga kami ucapkan terima kasih karena telah menonton. Kita mulai langsung tagline-nya nggak apa-apa ya kakak ya? Yang abang ya? Siniar para duta, Cerdas berbahasa, pandai berkarya.